Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha serta ayah bunda yang hebat-hebat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Al-Fatah Cendekia dalam acara Inspiring Student. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita kehadiran para bintang tamu superstar dari anak-anak hebat Al-Fatah. Nah, Masya Allah ya. Siapa saja kira-kira mereka ya? Yuk kita panggil para bintang tamunya ya. Insya Allah hari ini kita kedatangan 4 bintang tamu yang mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi anak soleh dan soleha dan ayah bunda semua. Kita saksikan bersama-sama. Inilah dia para bintang Al-Fatah Cendekia. Yang pertama ada Kakak Safa. Silakan masuk Kakak Safa. Selanjutnya ada Kakak Haira. Selanjutnya ada Kakak Hasna. Kemudian bintang tamu yang keempat yaitu Kakak Husna. Ya, Alhamdulillah hari ini sudah datang ya 4 anak-anak hebat yang bisa menginspirasi nanti kita semua. Kakak Husna boleh pindah ke sini? Masih muat? Alhamdulillah. Oke, nah ini adalah anak-anak yang insya Allah akan berbagi tips, akan berbagi cerita bagaimana kondisi di rumahnya, bagaimana mereka belajarnya sehingga anak soleh ini 4-4-nya mampu berprestasi baik di Al-Fatah maupun di luar Al-Fatah. Dan yang keren lagi ada loh juara 1 yang sudah tembus sampai ke kecamatan dan kemudian tembus lagi ke kota Tangerang. Nah insya Allah ya kita akan kupas tuntas hari ini untuk mengetahui bagaimana metode belajar atau cara belajar dan pendidikan yang ada di SD Islam Al-Fatah. Kita langsung saja dengarkan dari Kepala Sekolah SD Islam Al-Fatah yaitu Ustazah Rusna SPDI. Kepada Ustazah Rusna, silahkan masuk ke ruangan podcast. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sebelum kita mendengarkan profil atau kita mendengarkan penyampaian dari Kepala Sekolah SD Islam Al-Fatah, kita akan sama-sama menyaksikan profil dari para anak-anak cerdas yang hari ini didatangkan ya. Mari kita saksikan video profilnya. Bisa sambil menyaksikan anak soleh? Boleh dilihat. Nah, ini video ada profil kalian nih. Kakak-kakak ya. Ada Kakak Hairatun ya. Hizan Zanzabil kelas 6. Masya Allah ya, juara 1, juara 3, juara 2. Insya Allah ya. Kemudian ada Kakak Safa Aulia Zarkasi. Pernah juga menjuari juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, juara 2. Masya Allah ya, masih 3 besar ya. Dan ada Kakak Hasna dan Husna. The best Hafiz, penghafal terbanyak jarak jauh ya dalam PJJ ya selama ini ya. Masya Allah ya. Oke. Alhamdulillah. Tadi sama-sama kita telah menyaksikan video profilnya. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan ya bagaimana sih proses belajar ya atau metode belajar yang ada di SD Islam Al-Fatah. Kita langsung dengarkan saja dari Kepala Sekolah kita SD Islam Al-Fatah, Ustazah Rusna SPDI. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Saiful. Sama-sama. Apa kabar anak-anak semuanya yang hadir sini? Alhamdulillah, selalu semangat. Allahu Akbar. Dan apa kabar anak-anak yang di rumah? Semoga selalu semangat ya melaksanakan semua pembelajaran. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Siang hari ini kita semua bisa hadir di ruangan podcast ini, lalu nanti akan disaksikan oleh seluruh siswa-siswi SD Islam Al-Fatah yang berada di rumah. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini yaitu kegiatan Inspiring Student
bisa memberikan inspirasi untuk seluruh kakak-kakak yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah. Bagaimana sih pola pembelajaran di SD Islam Al-Fatah ya? Tadi pertanyaan Ustadz Saiful seperti Benar. itu ya. Pola pembelajarannya. Pola pembelajarannya yang pastinya pola pembelajaran kita di SD Islam Al-Fatah itu kan mengacu kepada misi dari SD Islam Al-Fatah itu sendiri ya. Di dalamnya ada salah satunya itu pembelajaran fun learning and smart ya. Nah, jadi bagaimana anak-anak bisa berkembang di sekolah sesuai dengan potensi masing-masing. Mereka juga mengembangkan potensinya itu dengan senang hati atau dengan bersemangat. Jadi perkembangannya itu sesuai dengan minat bakatnya masing-masing ya. Misalkan di sini ada Kakak Haira sangat baik dalam motorik halusnya ya. Kakak Haira mengembangkan motorik halusnya dalam bidang anyam menganyam ya, sampai Kakak Haira bisa berprestasi sampai ke kota ya. Berarti nggak harus dipaksakan semuanya cerdas di akademiknya, enggak? Tidak, karena kan kecerdasan anak-anak itu berbeda-beda sesuai dengan bawaannya masing-masing. Ada anak yang memang cerdas di bidang akademik, ada yang cerdas di bidang diniyah, ada yang cerdas di karakternya memang baik, bagus, tanpa perlu dibina dengan cukup banyak waktu, tetapi dia sudah terbentuk karakter yang baik. Berarti memang sudah ada pembawaan bahwa anak ini memang terlahir dengan karakter yang sangat baik. Berarti dengan kata lain semua murid-murid Al-Fatah adalah semua murid yang cerdas-cerdas ya. Oh, tentu, di bidangnya ya. Tentu. Karena anak-anak ini saya yakin Allah tidak ada yang menciptakan produk gagal ya. Allah menciptakan semua ciptaannya itu dengan sempurna ya. Jadi anak-anak ini pasti dilahirkan dalam kondisi mereka membawa bakatnya masing-masing, hanya saja bisa menemukan bakatnya atau tidak. Nah, kadang PR orang dewasa itu termasuk para guru di SD Islam Al-Fatah. Karenanya pola pendidikan kita di SD Islam Al-Fatah itu menggali potensi anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi setiap anak punya kecerdasannya berbeda-beda, punya prestasinya berbeda-beda. Ya, karenanya beda-beda ya. Iya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita juga ada inspiring student ya. Betul. Itu anak-anak dengan prestasi non akademik. Anak-anak kita yang berprestasi di bidang renang sampai juara tingkat kota ya. Terus ada anak-anak yang memang prestasi di bidang di bidang public speakingnya ya. Terus ada juga yang berprestasi memang di bidang akademiknya, dia minatnya di akademik sehingga kita fokus pembinaan kepada akademiknya. Jadi fokus pendidikan dan pembinaan di SD Al-Fatah disesuaikan dengan nanti potensinya masing-masing. Karenanya kita ada pembagian 4 klaster itu, Ustadz. Jadi ada klaster akademik, ada klaster ada bidang akademik, ada bidang diniyah, ada skill, ada karakter. Nah, 4 aspek ini nanti menjaring anak-anak sesuai dengan potensinya akan masuk tuh ke aspek-aspek tersebut. Yang nanti menonjol di bidang akademik siapa saja, itu kan ada petanya. Yang menonjol di bidang diniyah itu siapa saja, ada juga petanya. Berarti buat ayah bunda di rumah nih nggak usah galau ya kalau nilai anak akademinya kecil-kecil ya, sedikit iya, ya. Jadi pasti mempunyai kecerdasan masing-masing ya. Pasti, insya Bisa Allah. jadi kalau akademiknya turun, skillnya bagus, atau mungkin diniyahnya gitu. Betul. Yang pada dasarnya memang setiap anak mempunyai kecerdasan masing-masing. Betul. Tidak perlu dipaksakan semua untuk bisa akademik di tempat-tempatnya ya. Betul. Apalagi Insya Allah ya. pendidikan di sekolah dasar ini kan 6 tahun ya Ustadz. Itu kita punya waktu yang sangat banyak untuk menggali potensi anak-anak kita gitu. Di kelas 1 belum ditemukan, bisa jadi di kelas 2 ditemukan, bisa jadi di kelas 3, dan kita tidak ada yang istilahnya menyerah ya, mencari dan menggali potensi anak. Terus berusaha. Karenanya butuh pendidik yang sangat fokus untuk bisa menggali potensi-potensi tersebut. Dan tentunya ayah bunda yang hebat di rumah ya. Ayah bunda yang luar biasa membantu peran guru di sekolah untuk bisa sama-sama kita sejalan mengaktualisasikan ya apa yang menjadi keinginan kita bersama gitu. Jadi kalau sekolah dan orang tua itu sudah saling sambut menyambut, ya insya Allah nanti semuanya target apapun yang ditetapkan itu akan terasa mudah. Dan satu lagi,
ketika mengalami kendala ya tentunya kita datang menyampaikan kepada wali kelas atau kepada kepala sekolah sehingga nanti kendala apapun itu bisa kita hadapi bersama-sama. Nanti harus saling berkolaborasi menjadi partner yang Betul, baik ya. kita bergandengan Jadi, tangan, ya, Ustadz. jangan salah satu pihak yang benar-benar ini ya, harus Betul. dua-duanya ya bekerja Betul. keras mencari bakat dan minat anak ya. Betul. Jadi PR kita sebagai orang dewasa itu adalah mencari minat dan bakat mereka di mana, lalu kembangkan itu semaksimal mungkin. Kembangkan itu dengan berbagai cara gitu. Dan itu tentunya PR di sekolah itu menjadi PR kami, kepala sekolah maupun guru. PR di rumah adalah ayah bunda yang nantinya akan menggali dan menyampaikan ketika itu ditemukan oleh orang tua, Ustazah sepertinya anak saya minat di bidang English, public speaking English. Nah itu boleh tuh nanti atas informasi dari orang tua, maka nanti kami akan melakukan observasi dan tentunya nanti akan dikembangkan potensi tersebut di sekolah. Gitu. Terima kasih nih Ustazah Ya. Rusna ya. Alhamdulillah. Ya begitu ya Bunda ya. Jadi ternyata pola pendidikan di SD Islam Al-Fatah itu, pola pendidikan SD Islam di Al-Fatah itu sesuai dengan minat dan bakat ya. Nah, kita pengen tahu nih keempat narasumber ini atau anak-anak inspiring student ini kira-kira minat bakatnya apa nih? Boleh coba dimulai dari kakak siapa dulu ya? Yang senyumnya paling lebar deh. Yang mana yang senyumnya paling lebar ya? Nah ini ada kakak Husna. Kakak Husna coba. Kakak Husna, kira-kira kakak Husna itu berminatnya di bidang apa sih kakak Husna? Silakan dipegang kakak mic-nya ya biar suaranya masuk Biar ya. suaranya terdengar ya. Kakak Husna berminatnya di bidang apa tadi? Diniyah. Diniyah, Masya Berarti Allah. jago ini ya. Tentang Diniyahnya fokusnya pada apa kakak Husna? Diniyah itu kan ada tahfiz, ada hadis, terus ada apa lagi? Ada PAI. Nah kakak Husna di yang mana tuh, di tahfiznya, di hadisnya, atau di PAI-nya? Di tahfiz. Di tahfiz, Masya Coba Allah. kita kayaknya belum lihat deh profil dari kakak Husna nih ya. Tapi sebentar, mau tahu dulu emang ngajinya sudah sampai berapa juz kakak Husna? 3 juz. 3 juz. Hafalannya? Hafalannya sudah sampai 3 juz. Kakak Husna padahal sekarang baru kelas 2. kelas 2. Kelas 2 sudah 3 juz ya? Kelas 2 sudah 3 juz, Masya Masya Allah. keren Ini banget pasti ya. ada andil ya, ada andil dari orang tuanya juga Pastinya, ya, Ustazah. pastinya ya. Antara sekolah dan rumah yang saling bergandengan tangan, pada akhirnya tercetaklah anak-anak yang memang luar biasa gitu ya. Berarti sekarang lagi menghafal di juz 27 atau 8? Juz berapa Juz kakak? 27. 27. Berarti 27. sudah mau 4 juz ya kak ya? Iya. Dari 30, 29, 28 dan 27 ya. Masya Allah ya. Oke, kita lihat yuk profilnya dulu. Mana profilnya nih? Profilnya kita sama-sama saksikan profilnya kakak Husna ya. Katanya minatnya di tahfiz. Minatnya di tahfiz sehingga pencapaiannya Masya Allah ya baru kelas 2 sudah sampai 3 juz. Padahal di SD Islam Al-Fatah itu targetnya 1 tahun 1 juz ya 1 juz. Ustadz ya. Jadi ini sudah melebihi 1 juz target. lebih malah ya. Sudah Lebih. melebihi target yang ditetapkan. Masya Allah ya kakak Husna tetap semangat ya. Oke selanjutnya coba Ustadz mau tanya kakak Saya siapa? mau nyebrang ke sini nih. Huh? Ke kakak Safa Oh nih. boleh Iya, boleh. dari sini. Kak Syafa. Kakak Safa. Boleh Alhamdulillah mic-nya ya. Kak Ustadz. Iya. Silakan dipegang kakak Safa. Oke. Kakak Syafa, tadi kan dari kepala sekolah bilang untuk pola pendidikan di SD Islam Al-Fatah ini sesuai dengan minat dan bakat. Nah, untuk kakak Syafa sendiri minat bakatnya apa? Di akademika, di skill, atau di karakter, atau di diniyah? Diniyah. Oh diniyah juga, Wah, hampir sama Masya ya. Allah. Di diniyahnya apa tuh bidangnya? Tahfiz. Tahfiz juga, Tahfiz, Masya Allah ya. Masya Allah, Sudah hafal berapa juz? 3. 3 juz. 3 juz. Juz apa saja? Juz 30, juz 29 sama juz 28. Juz 30, 29, dan 28. Sekarang sedang menghafal juz 28. 28. Masya Allah ya. Kelas berapa sekarang? 3. Kelas 3. Tapi dari kelas 1 masuk di Al-Fatah? Enggak. Enggak, dari kelas berapa? Kelas 2. Dari kelas 2. Oh, dari kelas berarti 2. sekarang kelas 3. Iya. Berarti baru Berarti- setengah bulan, dia setengah tahun di sini ya. Harusnya targetnya itu 1 juz setengah. Sekarang sudah 3 juz.
lebih Insya Allah satu sudah juz setengah melebihi lagi ya, dari target ya, alhamdulillah melebihi 1,5 juz ya. Kakak Masya Husna Allah. tadi diniyah, ini juga diniyah. Tapi kira-kira diniyah mempengaruhi akademik nggak ya? Kita nanti coba cek ya. Soalnya pernah juga saya mendengar dari teman ya, Ustazah ya, bahwasanya biasanya kalau diniyahnya bagus, akademiknya juga ikut bagus. Iya. Tersinkron ya antara Jadi, diniyah dan akademik. ada yang dikatakan kan begini, kalau diniyah itu akhirat, kalau akademik Dunia, dunia. gitu. Jadi kalau kita nanamnya akhirat, Dunia akan dunia mengikuti. ikut. Ya, Betul, seperti kita betul. nanam padi, rumput ikut tumbuh ya. Iya, Kita coba betul, nanti cek betul. bener nggak nilainya bagus-bagus di kelas ya. Selanjutnya siapa nih Ustazah mau nanya? Selanjutnya ke kakak Husna deh. Kakak Husna. Ini Hasna dan Husna kembar ya. Iya. Tapi kembarnya itu bukan kembar identik ya. Gitu. Jadi sama-sama di kelas 2 tetapi beda kelas. Tapi ini prestasinya kejar mengejar gitu ya. Sama-sama ini saling nggak mau kalah ya, kakak dan adik. Luar biasa, ada kompetisi juga di rumah ya. Iya, Kakak Husna tadi 3 juz, sekarang Kakak Hasna berapa Baik, nih kita? Silakan coba mic-nya ke kakak Hasna. Assalamualaikum Kak Hasna. Waalaikumsalam. Kak Hasna, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Hasna tadi kan Kak Husna sudah 3 juz. Nah, Kak Hasna sekarang menghafalnya sudah berapa juz? 3 juz juga. 3 juz juga. Terus kalau minat di bidang apa? Kalau Diniyah. diniyah juga, Masya Allah. Sepertinya ya. tamu untuk kali ini banyakkan diniyah ya. Iya, tapi tadi seperti Ustadz sampaikan, kita mau lihat nih diniyah itu mempengaruhi tidak ke akademik ya, Betul, gitu. betul. Prestasi akademik. Diniyahnya berprestasi. Nah, coba kita nanti akan sinkronkan dengan prestasi akademiknya, Akademiknya ya. atau non akademik yang Betul lain sekali. ya. Oke, ini kan di rumah kalian kan kembar ya? Iya. Iya. Bersaudaraan ya? Iya. Coba mic-nya boleh dipinjam dulu yang dari kakak Safa. Silakan, Kak Safa. Buat ke kakak Husna. Iya. Nah, Ustazah nih ada penasaran ya. Penasaran kan di rumah berduaan tuh ya. Nah, terus kalau menghafal itu bareng atau tidak? Bareng. Bareng gitu ya. Yang biasa mendampingi murojaah di rumah itu siapa? Umi. Oh, Umi. Jadi kalau murojaah itu sama Umi ya, gitu. Nah, itu kira-kira Hasna dan Husna itu pernah nggak sih pas lagi diminta menghafal tapi lagi males gitu, pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Jadi selalu rajin. Ya. Masya Allah, selalu rajin Masya Ustaz. Allah ya. Nih motivasinya apa ya dari bundanya nih supaya bisa rajin terus ya. Apalagi tadi saya melihat di profilnya itu penghafal terbanyak selama PJJ. Masya Biasanya Allah. itu kan ada beberapa anak yang memang semasa PJJ itu menghafalnya menurun ya semangatnya. Nah ini terbanyak nih. Kira-kira semangat yang dikasih ke bundanya apa? Semangat yang bunda kasih ke kakak Hasna dan Husna itu apa? Yang membuat kakak selalu semangat dan selalu rajin itu apa sih kira-kira, supaya teman-teman di rumah juga ya bisa mendengar, bisa tahu, terus bisa ikut nih mengikuti jejaknya kakak Hasna dan Husna gitu. Kira-kira apa? Ya. Umi selalu bilang kalau udah besar kalau udah itu kuliah SMA SMP udah bisa mandiri. Oh gitu, nasihat dari Umi ya. Selalu didengar nasihat dari Umi ya. Pokoknya harus rajin belajar, nanti lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, lanjut kuliah, sampai nanti pada masanya bisa mandiri, begitu. Iya. Iya. Jadi harus fokus dari kecil ya. Iya. Begitu ya, harus rajin. Iya Kakak Husna, bagaimana? Iya. Iya, Kakak Husna sendiri ada nggak sih rasanya kapan-kapan tuh, aduh lagi males banget gitu, pengennya main aja, ada nggak sih begitu? Enggak. Enggak ada. ya, Insya Allah ya. Jadi terus semangat terus tuh. Iya. Ada doanya nggak? Kalian suka berdoa nggak sih? Kalau misalkan buat ya Allah apa ini biar semangat terus atau bagaimana gitu? Ada suka berdoa? Suka. Boleh tahu nggak doanya apa? Boleh. Kita dengerin doanya Coba apa nih? doanya apa kira-kira supaya jaga semangat terus? Kalau minta sama Allah gimana saat berdoa?
Lupa. Ada nggak doanya kalau lagi minta sama Allah, ada nggak doanya? Ada. Ada. Apa coba? Nggak apa-apa. Rahasia ya? Rahasia. Jangan-jangan rahasia ya. Aduh, padahal kita pengen tahu rahasianya itu ya, supaya anak-anak atau teman-teman di rumah itu bisa tahu, mungkin mereka bisa mengikuti jejak Hasna Husna nanti. Wah, apa aku nih harus berdoa ya seperti Hasna Husna biar semangat terus gitu. Boleh nggak dikasih tahu doanya? Merajuk nih, merajuk. Apa doanya? Ada nggak? Atau kita udah ini dulu deh, apa namanya? Iya, diingat-ingat dulu. Mungkin masih Biasanya ini ya. langsung sambil praktek ya. Harus Sambil spontanitas praktek, ya doanya. Biasanya anak-anak tuh spontanitas habis sholat berdoa gitu ya. Iya. Tapi lupa doanya apa? Lupa. Karena spontan ya, pokoknya setiap sholat minta gitu ya sama Allah ya. Iya, oke. Ya terima kasih ya Kakak Husna dan Hasna. Mungkin Ustadz selanjutnya? Ya, selanjutnya kita coba nih. Ini yang dari 4 narasumber ini yang paling besar nih ya. Iya, Kelas boleh. 6 ya Kakak Haira ya. Kakak Haira, assalamualaikum Kakak Haira. Salam. Kasih Boleh Kakak dipinjam mic-nya, mic-nya? Oke. dioper. Kakak Haira, untuk minat bakatnya di mana Kakak Haira? Di dini ya? Dinia juga. Oh, ini semuanya dinia. Jangan-jangan tahfiz juga ya? Wah, kita harus cek dulu bacaan nanti ini ya. Coba kita akan dengarkan sama-sama nanti bacaannya. Ini kebetulan sekali ya, inspiring student kali ini siswa-siswa yang dihadirkan ternyata punya minat dan bakat yang sama ya di bidang diniyah, dan semuanya sama-sama di bidang tahfiz ya. Tahfiz. Nah, nanti coba kita sama-sama lihat ya. Tadi kalau Kakak Hasna 3 juz, Kakak Husna 3 juz, Kakak Safa 3 juz. Nah, Kakak Haira berapa juz kira-kira? 8. 8 juz, sudah 8 Masya juz. Allah. Berarti sekarang sedang juz berapa Kak hafalannya Kak? Sedang juz 5. Sekarang sudah masuk juz 5. Juz 5 ya. Bukan juz jeruk Ustadz. Iya. Juz Al-Quran Ustadz ya. Sudah masuk juz 5 ya. Masya Allah ya, sangat luar biasa nih anak soleh dan soleha yang pengen hafalannya seperti Kakak Haira, Kakak Husna, Kakak Hasna dan Kakak Safa nih. Yang kalau Kakak Husna dan Hasna selalu semangat, nggak ada malesnya katanya. Kakak Safa juga selalu semangat, sudah 3 juz. Nah sekarang sudah 8 juz Kakak Haira. Kasih tips-tipsnya dong Kak. Tapi pernah nggak Kak pernah males atau mungkin nggak mood gitu buat menghafal? Nggak juga. Masya Allah ya. Masya Jadi Allah selalu ya. semangat selama PJJ ini ya. Masya Allah ya. Tipsnya apa Kak? Biar selalu semangat. Semangatnya itu karena kakak memang semangat atau karena bundanya yang menyampaikan kakak semangat ya Kak, nanti kalau misalkan kakak semangat selalu nanti bunda kasih ini dikasih itu. Nah itu betul-betul dari kakak yang semangat sendiri atau memang ada ini ada penyemangat dari ayah bunda? Karena Allah, Masya Allah. Coba Kak mic-nya didekatkan Kak supaya terdengar jelas. Jadi Kakak Haira selama ini menghafal bukan karena diminta ayah bunda, Bukan. tapi karena siapa? Karena Allah. Karena Allah, Masya Allah ya. Masya Allah. Karena Allah Iya. Ustadz. Awalnya bagaimana kok Kak bisa-bisa ini karena Allah ini bukan karena siapa-siapa gitu. Pasti kan awalnya pernah dengar nasihat dari siapa gitu, mungkin dari ustadz-ustazahnya atau dari orang tuanya atau mungkin dari temannya atau mungkin melihat langsung para hafiz-hafiz Al-Quran yang memang dimuliakan gitu. Inspirasinya dari mana Kak sehingga semangat menghafal karena Allah? Oh itu cita-citanya salah satunya ya, ingin memberikan mahkota kepada ayah bunda. Ustadznya dikasih juga nggak nanti ya? Merinding ya Ustadz ya. Oh, merinding, Masya Allah ya. Merinding ya. Iya masih kecil aja citanya sudah begitu ya. Sudah luar Cita-cita biasa. jadi visi misi hidupnya itu memang mau memberikan mahkota untuk bunda di surga ya. Insya Allah ya. Berarti memang ya tadi ya Al-Fatah kan mendidik bukan hanya berprestasi di akademik saja ya, tetapi bagaimana mencetak anak-anak yang berkarakternya sampai benar-benar berkarakter. Masya Sehingga Allah ya. itu bisa ini nih, bisa menjadi dasar kehidupan mereka di kemudian hari. Insya Allah, Bisa berarti teringat terus, kebawa terus gitu. karakternya sudah, kemudian dinianya juga. Ini berarti karakternya tinggal sudah Masya akademiknya. Allah sudah menginternalisasi ya kakak ya. Jadi menghafalnya itu bukan lagi karena nanti mau dikasih hadiah sama bunda atau dikasih hadiah sama ayah, tetapi lebih karena
memang tujuan utamanya menghafal, dia ingin beribadah kepada Allah dan memberikan mahkota untuk ayah bundanya. Nah, kakak-kakak di rumah, semoga ini bisa sangat menginspirasi ya untuk kita semuanya, untuk anak-anak juga di rumah. Karenanya jangan tonton setengah-setengah ya ke acara ini, ikuti sampai selesai supaya nanti betul-betul inspirasinya bisa menghujam ya, atau bisa nanti terlaksana mengikuti jejak-jejak kakak-kakak yang berprestasi di depan kita ini. Oke. Ya karena kita sudah mendengar ya dan melihat bersama nih ternyata minat bakatnya di diniyah semua nih anak soleh dan soleha. Oleh karena itu kita akan coba dengarkan nih kakak-kakak yang ada di sini mengaji ya surat apa? Al-Mulk ya. Request coba Ustazah Rusna request, coba maunya Ustazah Rusna surat Al-Mulk, siap nggak? Ini kan udah hafalan dari 3 juz, sudah 8 juz ya. Yang udah lama itu suka terlupakan ya. Betul. Gitu. Coba kita baca surat Al-Mulk ya, bukan kita Ustadz ya, tapi kakak-kakak yang akan membaca ya, karena untuk melihat, karena ini mengakunya kan katanya minat bakatnya di bidang tahfiz diniyah. Nah, coba kita sama-sama akan mendengarkan kakak-kakak membaca surat Al-Mulk ya, dari ayat 1 sampai ayat berapa Ustadz? Kira-kira 10 cukup 10 ya, cukup ya. Nah, ayat 1 sampai 10. Yang di rumah juga kakak-kakak bisa ikut menyimak dan membaca bersama ya dengan kakak-kakak yang ada di studio podcast ini ya, Ustadz ya. Siap. Nah, baik, akan dimulai dari kanan dulu lebih bagus kayaknya nih. Boleh. Kakak Safa ya, siap ya. Berarti nanti mic-nya oper-operan ya, dan dibuka suaranya juga lantang. Iya. Kak Haira boleh dioper mic-nya ke Kakak Safa. Nah, baca berarti Taus mungkin dan basmalahnya bersama-sama ya. Oke. Kita dengarkan bersama-sama ya anak soleh dan soleha. Oke, jangan kemana-mana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafahut farji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khashi'a yanqaliba ilaikal basaru khashi'a wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum
illa fi dhalalin kabir. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Adem ya dengernya ya. Teduh sekali ya hati ustazah. Meskipun nadanya agak beda-beda, tetap nggak ini ya, nggak apa namanya. Karena kalau irama kan kembali kepada pembawaan ya, gitu. Jadi nyamannya sih pakai yang mana ini iramanya gitu ya. Kalau kakak Hasna Husna pakai irama Umi ya. Nah ya udah, jadi masya Allah ya, ini masih speechless ini. Tadi kan kita mau membuktikan nih antara akademik dan dinia itu kira-kira bersinkronisasi enggak atau berpaduan enggak ya? Katanya kalau dinia bagus, akademik biasanya bagus gitu. Bisa ditampilkan dulu Ustazah hasil ininya? Nah, kita sama-sama akan lihat layar. Nah ini dia. Nah ini ya. Juara 1, oke di stop dulu bisa? Nah juara 1 Kria lomba menganyam FLS 2N Kecamatan Priuk, juara 1 ya, berarti benar yang saya tadi katakan, tembus berarti ke kota ya Ustazah ya? Ya sampai kakak Haira sampai ke kota ya, juara 1 ya. Nah jadi ternyata bukan hanya tahfiz ya yang dikuasai juga, atau prestasinya bukan hanya di bidang tahfiz saja, tetapi ada di bidang lain ya. Ini disebutnya non akademik ya, non akademik yaitu menganyam. Jadi motorik halus memang menganyam itu ya. Butuh ketenangan sih ya? Nah butuh fokus, ketenangan, kesabaran yang paling utama ya kakak Haira. Ya, langsung menjawab iya. Coba dikasih dulu mic-nya sama kakak Haira. Ustazah mau tanya, saat sedang lomba kriya anyam itu rasanya seperti apa ya kakak Haira? Ada deg-degan tidak? Deg-degan. Nah terus kan kalau lomba itu kan di waktu ya kakak Haira ya. Nah itu kira-kira apa kuncinya supaya kakak Haira tuh bisa tenang saat menganyam? Kan menganyam dari awal ya. Kakak menganyamnya menggunakan apa sih kak? Koran. Menggunakan koran. Terus ada lagi menggunakan yang lain? Pernah juga latihan pakai rotan juga ya? Iya pernah latihan pakai rotan juga. Jadi koran dan rotan. Nah apa sih kak supaya waktu kakak melaksanakan lomba itu tenang hingga sampai dapat juara 1 ya? Itu kan masya Allah di waktu. Kecamatan ya? Berapa sekolah berarti Ustazah itu? Ada 42 sekolah. 42 sekolah ya? Ya. Masya Allah, berarti melawan 42 anak. Betul, seharusnya kakak melaksanakan berikutnya ke tingkat kota ya, tapi karena sudah pandemik, pada akhirnya FLS 2N-nya di apa namanya di pending ya pelaksanaannya. Nah, jadi gimana kak tadi supaya bisa tenang kak saat lomba? Trik-triknya apa sih kak? Cuma baca la haula doang. Baca apa? La haula. La haula wala quwata illa billah. Jadi sudah pasrah ya pada Allah ya. Ini masya Allah ya, Allah lagi dan Allah lagi. Masya Allah ya, Allah sudah ada di dalam sanubari mereka ya. Jadi pada lomba pun kondisi tidak tenang, kembali lagi ke berarti sambil menganyam sambil zikir tuh la haula wala quwata illa billah. Masya Allah ya. Masya Allah nah ya. ini tips buat anak soleh dan soleha nih, ataupun ayah bunda yang lagi nggak tenang. Berarti sambil zikir la haula wala quwata illa billah, dan akhirnya Allah memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik itu juara 1 krianya. Itu yang disebut dengan seimbang antara dunia dan akhirat ya. Jadi pada saat merasakan sebuah tekanan yang besar, lomba kan di waktu, di deadline ya. Itu kan sebuah tekanan tuh. Tetapi dia pada saat kondisi tertekan tersebut bisa langsung menguasai dirinya, yaitu dan dengan yang diingat Allah ya. Nah, dengan mengingat Allah tadi. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah jadi terus. sambil nganyam gini ya Kak Haira ya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata. Waktunya berapa jam waktu itu Kak untuk menganyam itu? 2 jam. 2 jam 2 ya. jam. Dari proses benar-benar nol sampai selesai ya. Membuat apa sih Kak itu waktu itu? Buat tempat tisu. Oh, membuat tempat tisu. Dari rotan ya? Dari koran ya. Oh, dari koran. Koran bekas itu ya dibuat. Betul, ya. koran bisa bekas ya? Dilinting-linting lalu dibuat ya. Masya Allah ya Kakak Haira. Allah minded Ustadz ya. Allah minded. Allah selalu ada dalam jiwa dan pikiran kita, sehingga pada saat tertekan seperti apapun ternyata anak-anak kita
terbukti ya di lapangan bisa Lalu menguasai kita- diri dengan cara berzikir, masya Allah ya. Insya Allah keren ya. Keren. Kakak Safa coba dong. Setelah ini siapa? Coba foto profilnya. Nah, kita lihat lagi nih video profilnya. Ada di sini. Masya Allah, ini pialanya banyak banget ini kak. Dari TK kak atau dari selama di Al-Fatah? Di TK sudah Dari juara ya, TK. Masya Allah ya. Nah. Di Al-Fatah ini juara 1 Asmaul Husna, di SD Islam Al-Fatah, winner Fruit Day. Nah, Fruit Day berarti event Fruit Day kemarin ya. Iya. Lalu kakak juga the winner ya. Insya Allah pada kategori apa kak kemarin? Best couple atau apa tuh? Ada 3 Atau kemarin. best presentasi? Ingat tidak? Presentasi. Oh, best presentasi. Presentasinya. Berarti Oh, ketika berbicara ya, betul. Public Iya. itu skill dari public Public speakingnya, speakingnya. Ustadz ya. Bisa bisa teraplikasikan. Jadi dia jadi Safa bisa mempresentasikan ya saat pembuatan pengolahan buah waktu itu ya. Heeh. Nah, coba mic-nya boleh di-share ke kakak Safa. Coba boleh diulang sedikit waktu Fruit Day itu bisa sampai best presentasi. Coba gimana waktu mempresentasinya? Coba sedikit aja contoh ke depan teman-teman. Coba bagaimana tuh? Pertama sih agak gugup. gugup. Pertama pasti ya agak gugup. Iya. Kita orang dewasa aja gugup ya, apalagi anak-anak. Masya Allah ya. Untuk menghilangkan kegugupannya sama Allah wala quwata atau beda lagi? Sebelum itu baca bismillah dulu, Heeh. terus tenangin dulu pikirannya. Oh, tenangin dulu. Tenangin dulu Ustaz pikirannya. Iya, betul. Terus setelah itu apa lagi kak? Kalau sudah nggak ada pikirannya lagi, Udah tenang ya. ya Udah sudah tenang. tenang. Heeh. Langsung di video. Iya, Iya, oke. Yang videoin bunda. iya bunda. Oh, kakak langsung ngomong, coba ngomongin bagaimana kak pas presentasi itu. Yang dipresentasikan buah apa kak waktu Fruit Day? Mangga. Mangga. Dibuat apa? Dibuat salad. Oh, salad Dibuat buah, salad. salad buah mangga ya berarti ya? Iya, Jadi Oke. presentasi cara membuat salad waktu itu ya kakak Safa. iya. Tapi ini yang menarik ini bukan saladnya sebetulnya. Bagi saya yang menarik ini adalah bagaimana tadi cara ya, Iya. cara Step Safa by itu. stepnya ya. Nah, cara Safa menguasai diri lagi Menguasai tadi diri, ya. betul, Jadi betul. anak-anak berprestasi ternyata ya itu ya seimbang mereka antara kecerdasan emosi dan kecerdasan kecerdasan intelektualnya ya. Jadi pada saat mau presentasi harus tenang dulu, mungkin tarik napas dulu, habis Iya, itu baca lagi bismillah. bawa Allah lagi ya, bismillah ya. Bismillah, bawa Allah lagi. Tadi Kak Haira, la haula wala quwata illa billah, memasrahkan semuanya kepada Allah, ikhtiar, lalu pasrah kepada Allah. Nah, pada akhirnya ternyata ya Allah memberikan hasil ya sesuai terbaik dengan ya. prasangkanya ya, sudah lapang, sudah tenang, akhirnya bisa mempresentasikan sesuatu dengan terbaik. dan Ini bisa jadi fashion juara. juga nih, fashion show itu kan perlu ketenangan juga kayaknya nih. Iya. Juara 2 fashion show, Mus dan Nurul Jannah. Itu fashion waktu show. TK ya kakak ya? Iya, Oh, fashion show berarti memang udah ada ini ya, udah ada bakat ini menguasai panggungnya Ustadz ya. Luar biasa ya kakak Safa ya. Tetap semangat ya Kak Safa ya. iya Ustazah. Iya. Selanjutnya nih Ustazah mau tanya lagi Kakak Husna deh. Kakak Husna boleh ditanya. Tadi Kakak Husna sudah ya profilnya ya? Belum ya? Profilnya Kak Husna. Belum ya? Coba kita lihat sama-sama profilnya Kakak Husna sekarang. Wah, ini Nah, kembar ya ini langsung. karena kembar jadi tampilkannya juga sekaligus ya, langsung berdua ya. Katanya kalau anak kembar itu suka berantem, betul nggak sih? Betul. Suka. Suka. Oh, iya ternyata betul. Berantem apa sih, Kak? Berantem apa? Kira-kira berebutan atau berdebat atau apa sih? Kalau berantem itu Rebutan mainan. berebutan mainan. Ya Allah, mereka tetap Ustadz ya, tetap dengan segudang prestasinya mereka tetap anak-anak ya. Jadi orang tua juga tidak boleh tuh melupakan psikologis mereka sebagai anak-anak. Jadi dengan prestasi yang banyak bukan berarti dia perfect seperti orang dewasa, tetap saja dia ada masanya ya,
harus dengan kakaknya ya, berebutan mainan ya. Seru nggak kalau lagi berantem gitu? Enggak. Enggak. Nggak seru ya? Kok nggak seru? Bukannya seru jadi rame di rumah, bundanya jadi gimana gitu. Gimana? Kakak Safa coba pinjem mic-nya buat kakak Husna. Nah kalau lagi berantem gitu apa sih yang mengingatkan kakak Hasna dan Husna? Nyesel nggak kalau habis berantem gitu? Nyesel. Nyeselnya kenapa? Nyeselnya kenapa? Karena berebutan mainan. Karena berebutan mainan. Padahal banyak mainan lain ya? Iya. Cuma lagi sama-sama mau yang sama gitu. Jadinya berebutan ya? Iya. Ya. Oke, itulah sisi lain ya, sisi Iya, lain sisi anak-anak di lain prestasinya yang luar biasa. Mereka Betul juga punya sekali. sisi lain tetap sebagai Anak-anak, anak-anak ya, natural sebagai anak-anak. Memang kita tidak boleh membunuh sebagai orang dewasa, tidak boleh membunuh jiwa mereka yang memang masanya memang masa anak-anak ya. Mereka tetap harus natural sebagai anak-anak, tetap harus bermain ya, tetap Betul. butuh apa namanya, butuh ekspresinya, meluapkan ekspresinya sebagai anak-anak gitu. Prestasinya nih kita lihat prestasinya biasanya. coba kita sama-sama lihat. Karena biasanya memang di SD Islam Al-Fatah ini untuk kelas 1 2 belum dilibatkan untuk lomba-lomba di luar sekolah ya. Iya, karena kelas 1 dan 2 ya. memang kalau lomba-lomba yang berjenjang ya, lomba-lomba berjenjang dalam artian itu sampai dengan tingkat nasional gitu ya. Dan itu dimulai dari jenjang SD, misalkan di jenjang korwil lah ya, atau kecamatan, itu memang biasanya ada syarat di usia, misalnya di kelas 3. Kelas 2 boleh gitu, boleh ikut, kelas 1 pun boleh ikut, tapi memang pastinya akan bertemu dengan anak-anak yang memang di kelas atas juga gitu. Karena memang diseleksi terlebih dahulu ya di Al-Fatah sendiri jadi ya. kita lakukan seleksi dulu di dalam gitu kan, mana yang lulus seleksi itu nanti yang akan mewakili sekolah. Tapi kalau lomba-lomba yang sifatnya umum gitu kan, itu tidak berlaku seleksi gitu. Karena kalau di yang berjenjang ini kan lomba-lomba berjenjang seperti O2SN, OSN, FLS 2N, ini memang hanya satu anak untuk mewakili satu sekolah pada satu kategori lomba gitu. Jadi tidak bisa semua anak bisa ikut. Tapi makanya kita kan suka mengadakan banyak event di sekolah ya. Iya. Nah, gitu. Di Al-Fatah Festival ya. Betul, di Salah Al-Fatah satunya. Festival ada event kompetisi anak-anak. Terus sekarang juga masa PJJ ya, kita sering ada kompetisi secara virtual. Betul sekali. Anak-anak tetap bisa mengikuti lomba-lomba. Semua mempunyai hak yang sama untuk bisa bersaling ekspresi ya mengenai tadi menunjukkan bakat dan minatnya pada aspek-aspek yang memang sudah disediakan atau sudah ada di sekolah. Nah, Husna nih, kayaknya satu pertanyaan dari Ustadz Saipul mungkin untuk Husna. Coba Ustadz Saipul punya pertanyaan apa buat anak kembar nih? Pertanyaan buat anak kembar Husna. Tadi kan mengenai nggak ada bosennya ya menghafal ya. Iya, saya juga aneh Iya, ya. berarti coba dites Ustazah nih, dites hafalannya ya. Siap kakak Husna? Siap? Are you ready? Ready, Oke. oke. Di juz berapa? 28? Sekarang lagi Boleh menghafal. pilih jusnya deh. Boleh pilih jus berapa? Maunya jus berapa? Hasna di jus berapa? Jus Juz 28, 28, Ustaz. Juz 28 ya. Oke, Hasna jus 28, Husna jus 28 juga. Anak kembar gitu, chemistry-nya Iya, selalu sama ya. nyambung ya. Bener itu. Kakaknya bilang A, adiknya A, kakaknya bilang B, adiknya B, atau kebalikannya ya. Begitu nggak sih? Iya, oh iya. Baju harus kembar nggak? Kalau baju harus kembar nggak? Enggak. Enggak ya. Buktinya hari ini mereka nggak kembar bajunya, ya Iya, kan? betul. Coba kita tes ya. Boleh Ya, silakan. juz 28 Juz di 28. surat pertamanya Al-Mujadilah ya? Ya. Betul ya? Ada berapa ayat kakak? 22 ayat, betul ya? Ada 22 ayat. Ayat pertamanya, Demi Allah. coba dibaca berdua. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma
Innallaha sami'un basir. Masya Allah. Insya Allah. Allahumma bil Quran. Bener ya? Merinding ya. Dari awal sampai akhir makhrajnya bagus, panjang pendeknya juga tepat. Oke. Kalau ayat kita ke tengah ya. Ayat ke-8 bunyinya Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Lancar ya. Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Coba sekali lagi Ustaz, nih, masih Mas penasaran. ya. Soalnya nggak mikir langsung baca nih. Tadi ayat 1, ayat 8 langsung mikir. Coba saya akan yang jauh ya. Oke. Ayat 20. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Masya Insya Allah. Allah. Udah stop ya. Saya mau nanya soal saya udah mendem pertanyaan Oh nih. iya gitu. Udah luar biasa ya, Kakak Husna dan Hasna ditanya langsung tuh. Itu ada caranya gimana Kak supaya ketika ditanya oleh Ustaz Saiful tadi, ayat ke-9, ayat ke-20 itu langsung langsung ingat. Itu bagaimana caranya? Waktu belajar menghafal itu ditanda-tandain nggak itu apa halaman Qur'annya gitu? Enggak. Jadi cara mengingatnya langsung Masukin ke lubuk mata dulu. masukin ke lubuk mata dulu, baru udah hafal selanjutnya. Oh gitu. Itu trik dari siapa tuh? Umi. Oh, trik dari Umi. Sebelum mau dimasukin ke lubang mata dulu Masukin gimana ke lubuk caranya itu? mata, terus masukin ke lubuk mata di Ustazah lupa. Masukin ke lubuk mata. Kalau udah hafal, Yang dimasukin apanya nih Kak? selanjutnya. Yang dimasukin ayatnya. Ya, ayatnya. Oh, ayat 20 gitu ya? Ya. Iya, tapi kalau dulu saya kalau begitu suka lupa ya, apa beda? Kalau saya menghafal harus ditandain Ustadz di Qur'annya. Jadi awal-awalnya misalkan ya awal ayat. Jadi nanti yang supaya bisa refleks begitu. Jadi terbayang tuh ya di satu halaman itu yang di atas itu di baris pertama itu apa awalnya, di baris kedua apa, di baris ketiga apa, nah gitu. Tapi mereka kayaknya nggak pakai trik begitu ya. Cukup dimasukin ke lubang mata. Cukup dimasukin ke lubuk mata. Oke ya. Terus Masya Allah, keren banget hafalan selanjutnya gitu ya. Masya Allah keren, luar biasa ini. Jadi inspirasi untuk yang lain. Cuma nanti untuk tahu cara memasukkan ke pelupuk mata itu kayaknya harus konsul dengan Bunda Hasna Husna ya. Boleh. Kapan-kapan dihadirkan berarti ya? Boleh, kapan-kapan Bundanya ya? nanti kita tanya Bunda Hasna Husna itu cara masukkan ke pelupuk mata itu kayak apa ya. Ini kayaknya trik yang luar biasa ini ya. Ya. Tapi hafal. Oh, kalau belum hafal masukin pelupuk mata dulu. Nanti kalau sudah hafal baru lanjut. Iya. Nah, masuk ke pelupuk mata maksudnya apa sih? Ustazah masih penasaran. Nah, udah deh, ganti pertanyaan sekarang. Oke. Ganti pertanyaan. Ustadz Saiful nih saya penasaran. Penasarannya ini kan masa PJJ ya, pembelajaran jarak jauh gitu kan. Asatiz wal asatizah kan juga mengikhtiarkan ya walaupun jarak jauh tapi tetap
memberikan kesempatan anak-anak untuk setor hafalan, Betul. untuk kadang memotivasi yang sudah mulai mungkin turun Iya, motivasinya. karena memang kondisi di sekolah dan rumah memang benar-benar beda ya. Berbeda karena di sekolah kan kita semuanya terjadwal dengan sangat sistematis. Sementara kalau di rumah kan mereka pahamnya di rumah, walaupun kita sudah ada bahasanya, sudah ada SOP pembelajaran ya. Dari jam sekian dibuka, lalu anak-anak murojaah dulu, lalu mereka setoran, duha ya, baru nanti memulai pembelajaran. Walaupun sudah ada SOP seperti itu, anak-anak terkadang ada ya yang 1-2 yang merasakan bahwa bosan lah, Pastinya, jenuh lah gitu ya, menghafal atau susah lah karena memang sedang PJJ ini. Nah, pertanyaan Ustazah Rusna nih, masa-masa PJJ ini susah nggak untuk menghafal, Kakak? Tadi sih dapat bocoran dari bundanya. apa tuh? Jadi dari bundanya itu memang pertama dari sejak dini sudah diatur kedisiplinannya. Ya, diatur kedisiplinan begitu ya kakak ya. Iya. Jadi biasanya waktu menghafal di rumah jam berapa? Jam habis sholat asar. Ba'da asar, Iya. ba'da asar Sampai? menghafal sampai dengan Sampai maghrib atau sampai berapa maghrib ayat atau itu? 4. sampai jam 4 sampai yang penting ba'da asar itu setoran gitu. Iya. Setoran sama bunda. Iya. Nah, nanti sudah selesai setoran baru boleh beraktivitas yang lain. Iya. Contohnya aktivitas lainnya apa tuh? Dah. Main sepeda. Tetap ya, anak-anak harus kasih main. Iya, Ini bunda-bunda Hasna Husna berarti sudah bersikap bijak ya. Anak-anaknya diminta menghafal tapi juga diberikan waktu untuk bermain. Sehingga anak-anak tanggung jawab ya Kak ya. Jadi setiap asar tuh Iya. langsung cari bunda. Mau ngapain cari bunda? Mau Setoran. menghafal setoran. Itu sudah Iya. otomatis ya, ba'da asar ya. Iya. Gitu. Berarti kedisiplinan ya di rumah. Nah, kalau video call sama ustazah biasanya jam berapa? Jam 11. Jam 11 jam 11 sebelum zuhur berarti ya. Iya. Nah, itu setoran biasanya setor ke ustazah berapa ayat? 4 Empat ayat. 4 ayat setiap Iya. hari itu. Iya. Setiap hari 4 Tapi ayat. lumayan setoran. panjang tadi memang saya lihat surat Ya, Al-Mujadilah Masya ya. Allah. Sudah. Satu ayat sudah bisa kalau di juz 30 bisa 3-4 4 ayat ayat itu bisa 1 halaman setengah ya. Iya. Insya Allah ya, semangat terus ya Kak. Mudah-mudahan terus menginspirasi untuk teman-teman yang lain ya. Amin. Untuk ustadz ustazah juga ya. Iya. Ustadz ustazahnya semakin semangat jadi ini nih untuk melakukan video call ya, untuk Google Meet bersama anak-anak. Nah, anak-anak juga semangat ya. Ya, kita sudah tahu nih kegiatan anak soleh dan anak soleha selama di rumah apa saja. Mungkin untuk menutup ini pesan-pesan ya, pesan-pesan ini para inspiring student nih, inspiring student ya. Karena ini temanya inspiring student, dalam artian kakak siswa-siswa yang bisa memberikan inspirasi Inspirasi, untuk betul teman-temannya yang lain, Ya, kira-kira untuk inspirasinya sahabat-sahabat apa di nih? rumah. Kira-kira ada pesan-pesan apa untuk sahabat-sahabat di rumah agar mereka bisa rajin tuh pembelajaran jarak jauhnya, PJJ-nya, rajin setorannya ke ustazah, rajin hadir di Google Meet-nya, Betul. kalau di video call ready ya. terus ya. Jadi ustadz nih udah video call, enggak manggil-manggil lagi, sudah langsung siap untuk melakukan setoran. Betul gitu. sekali. Tipsnya apa nih Tipsnya kira-kira? kira-kira apa? Dari siapa dulu? Kakak Safa. Pesan-pesannya Dimulai siapa dulu? Kakak Safa boleh atau kakak? dimulai dari kakak Safa Husna? boleh, Coba kasih inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah Kak. supaya selalu semangat. Supaya selalu semangat ya. Google Meet-nya semangat, Menghafalnya semangat. menghafalnya semangat, di video call hadir ya. Untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk selalu semangat untuk melaksanakan PJJ, pelajaran jarak jauh. Jadi banyak-banyak doa sama Allah, mohon bimbingan dari Allah gitu ya, Iya. supaya selalu diberikan semangat, karena semangat itu datangnya dari siapa Kak? Dari Allah ya. Dari Allah. Terus kalau ikhtiar kita sendiri untuk tetap semangat, ya tadi ya sudah mengikuti waktu-waktunya kan ya, pembelajar kan sudah ada waktu-waktunya, sudah ada jadwalnya. Jadwalnya.
Nah, berarti mengikuti jadwal tersebut ya Kak ya, sesuai pada waktunya. Kalau Kakak Safa pernah ini nggak pernah tidak hadir dalam Google Meet? Gak pernah. Selalu hadir. Selalu hadir ya? Selalu hadir. Alhamdulillah 100% kehadirannya. hadir. Mantap ya. Surah hafalan juga selalu? Selalu Video call selalu hadir? hadir. Hadir, Masya Allah ya. Alhamdulillah, ya. Jadi ini jadi inspirasi ya untuk teman-teman yang lain, untuk anak-anakku yang soleh dan soleha yang ada di rumah. Mungkin Safa ini bisa menjadi inspirasi untuk kakak-kakak semuanya, bahwa untuk cara menjaga semangat kita, katanya mohon doa kepada Allah untuk selalu diberikan semangat yang stabil ya. Semangat, kekuatan ya. Intinya Kekuatan. selalu minta sama Allah ya. Betul, minta sama Allah. Untuk Kakak Haira, pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah nih apa nih Kakak? Boleh Safa dipinjamkan dulu mic-nya? Pesan-pesan buat teman nih apa nih Kak? Supaya selalu semangat dalam proses belajar PJJ ini. Baik menghafalnya, video call-nya, Google Meet-nya. Pada Allah. Sama ya? Ya. Minta sama Allah supaya lebih semangat terus ya. Minta Ada lagi kepada Kak? Allahnya seperti apa sih Kak supaya teman-teman di rumah punya gambaran, karena minta sama Allah kan pastinya kakak-kakak yang lain yang ada di rumah juga kan suka berdoa ya. Nah itu mintanya seperti apa Kak? Terus kira-kira mungkin bisa jadi kakak Haira ini punya trik-trik atau cara-cara yang bisa diikuti sama teman-teman. Kira-kira apa tuh supaya semangat terus? Biasanya doanya ada di surat Al-Imran ayat 191 sampai 194. Itu doa yang sering dipanjatkan Kakak Haira. Iya. Kapan kira-kira baca doa itu Kak? Biasanya pas tahajud sama pas Jumat. Oh gitu. Doanya apa sih Kak bunyinya? Jadi setelah tahajud baca doa ini yang Al-Imran ayat 191 sampai Selalu 194. membaca surat Al-Imran ayat 191 sampai dengan 194 supaya Allah selalu senantiasa memberikan semangat yang tidak pernah yang tidak pernah surut ya Kak ya. Begitu. Ini triknya Kakak Haira. Jadi tahajudnya dijaga gitu ya. Terus doanya dijalankan. Nah, terus belajarnya ya Kak ya yang rajin ya. Gitu. Doanya apa sih Kak? Hafal tidak doanya Kak? Doanya lupa. 191 ya. Ya boleh nanti dibuka ya sama-sama ya. Jadi Kakak Haira kalau pas lagi buka surat Al-Imran ayat 191 sampai dengan 194 itu dibaca Qur'annya ya Kak ya. Dibaca Qur'annya berulang-ulang ayat tersebut, dan bagi Kakak Haira itu bisa membawa semangat tersendiri gitu ya. Nah, itu trik dari Kakak Haira ya. Kalau dari Kakak Safa tadi banyak-banyak mohon sama Allah ya Kak Safa ya. Supaya dijaga semangatnya gitu ya. Intinya Allah minded ya. Lagi Allah lagi ya. Oh. Jadi Kakak Hasna Husna, pesan-pesan buat kakak-kakak di rumah apa nih? Teman-teman jangan lupa berdoa dan sholat 5 waktunya. Lalu jangan lupa menghafal baru bermain. Oke. Nah, itu pesan dari Kakak Husna ya. Hasna. Kakak Hasna. Maaf ya, tertukar mulu. Nah, sekarang pesan dari Kakak Husna. Kakak Husna. Apa nih kira-kira Kakak Husna pesannya untuk teman-teman? Teman-teman jangan tinggalin sholat. Teman-teman jangan tinggalkan sholat. Lalu apa lagi? Kenapa sih memang nggak boleh tinggalin sholat? Kenapa Kakak? Oke, teman-teman jangan tinggalkan sholat. Itu pesan pertama. Lalu pesan keduanya? Kalau mau bermain menghafal dulu. Kalau mau bermain menghafal dulu. Intinya selesaikan tugas sekolah dulu ya, baru bermain. Sepakat tidak seperti itu semuanya? Sepakat. Jadi kalau sudah dapat jadwal dari sekolah, oh pagi hari harus tuntaskan, hafal, misalkan murojaah dulu, menghafal dulu, lalu ikut kelas Google Meet, lalu apalagi video call tahfiz. Nah, bila itu semua sudah selesai, baru boleh
bermain gitu ya. Jadi Ya. tugasnya dulu selesaikan baru bermain. Itu sepertinya kesimpulan yang bisa saya dapat dari keempat anak hebat ini ya. Masya Allah ya. Gitu ya. Dan lagi-lagi tadi Allah minded ya. Tertarik dengan yang disampaikan Kakak Haira. Triknya Kakak Haira itu tahajud, dan di dalam tahajudnya selalu berdoa, membaca surat Al-Imran Al-Imran ayat 191 sampai 194. Yang penasaran coba bisa buka. Ya, terus kalau lagi Itu ini ya. apa makna di dalam surat tersebut ya? Terus jangan lupa zikir la haula wala quwata La illa haula billah. wala quwata illa billah. Ternyata itu sudah menjadi kebiasaannya Kakak Haira dalam rangka tadi ya, pengendalian dirinya. Nah, Masya Allah ya, Kakak Safa juga tadi menyampaikan jangan lupa sholatnya, berdoa sama Allah untuk bisa selalu minta sama Allah untuk bisa selalu memberikan semangat ya kepada Betul. kita. Nah, anak sekecil ini saja mereka Masya Allah ya sudah bisa menyemangati diri ya, menyemangati diri untuk tetap bisa konsisten ya dalam melaksanakan atau memenuhi tugas-tugas Yang dari di PJJ. Masya Allah ya, ya. Jadi begini teman-teman ya, alhamdulillah semoga apa yang telah disampaikan dari empat anak hebat ini bisa menginspirasi anak soleh dan soleha serta ayah bunda juga di rumah, dan yang pastinya tetap semangat meskipun dalam keadaan PJJ ya. Jadi terus semangat menghafal, semangat belajarnya, dan jangan lupa Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya. Mungkin untuk inspiring student kali ini kita cukupkan saja. Semoga acara ini bisa menginspirasi semuanya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama ya, dan doa kifaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Kakak Safa, Kakak Haira, Kakak Hasna, Kakak Husna yang sudah hadir bersama kita untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman yang ada di rumah. Semoga inspirasinya itu bisa menjadi apa nih? Menjadi alasan ya untuk kembali semangat gitu ya. Oke. Kita tutup dengan tagline Al-Fatah ya. Oke. Sudah tahu Al-Fatah berprestasi, berkarakter. Gitu ya Kak ya. Berprestasi. Mic-nya boleh ditaruh dulu Boleh disimpan. ya. Jadi Al-Fatah sekarang begini Kak. Al-Fatah berprestasi, berkarakter. Gitu ya. Berprestasinya begini, berkarakternya begini, oke? Kalau ustadznya bilang berprestasi begini, kalau kita sama-sama ucapkan berprestasi, berkarakter, gitu Jadi ya. diawali dengan inspiring student SD Islam Al-Fatah gitu ya. Oke. Bareng-bareng ya. Inspiring student SD Islam Al-Fatah, berprestasi, berkarakter. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya.